Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat cerita? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Baiklah, kita mulai cerita kali ini dengan membahas seorang nabi. Dalam agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus berbagai nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan membawa pesan-pesannya. Di antara mereka terdapat 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Namun, kali ini kita akan membahas tentang seorang nabi yang tidak banyak dibahas dalam Al-Quran dan juga ulama tafsir, yaitu Nabi Jerjis. Diceritakan dalam buku Diabadikan Quran Dipelihara Bumi, berkarya TGH. Nabi Jerjis alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk sebuah kerajaan di Balabakan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Darian. Raja Darian adalah seorang raja zalim dan ia menyembah berhala. Rakyatnya pun dipaksa untuk menyembah berhalanya. Jika tidak patuh, mereka akan dibakar hidup-hidup. Nabi Jerjis pun menghadap sang raja dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau menyembah berhala, padahal dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memenuhi kebutuhanmu?" Raja Darian pun menjawab, "Sejak aku menyembah berhala, aku mempunyai kerajaan dan hartaku menjadi berlimpah. Sedangkan kamu, apa yang telah kamu dapatkan dengan menyembah Tuhanmu?" Nabi Jerjis kembali berkata, "Sesungguhnya nikmat dunia itu akan hilang saat kita meninggal, dan Tuhanku telah memberikan kepadaku nikmat akhirat di dalam surga." Maka terjadilah diskusi yang panjang di antara mereka berdua, yang pada akhirnya sang raja menjadi murka karena kalah dalam berargumentasi. Lalu ia memerintahkan bawahannya untuk membunuh Nabi Jerjis. Sang raja memberi perintah untuk mendidihkan air dalam sebuah bejana besar, lalu menumpahkan ke tubuh Nabi Jerjis. Seketika itu juga tubuh Nabi Jerjis langsung meleleh. Tak berhenti sampai di situ. Sang raja memerintahkan untuk menyisir tubuh Nabi Jerjis dengan sisir yang terbuat dari besi hingga tak tersisa sedikit pun daging dari tubuh Nabi Jerjis, kecuali hanya tulang-tulangnya saja. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kembali Nabi Jerjis dan mengembalikan bentuknya seperti sedia kala. Kemudian Nabi Jerjis menyeru kepada sang raja dengan suaranya yang keras, "Hai kafir, katakanlah, tiada Tuhan selain Allah." Melihat keajaiban itu, bukannya membuat sang raja menjadi beriman, tapi justru membuat sang raja semakin geram. Ia kembali mengincar Nabi Jerjis, dan raja memerintahkan untuk membunuh kedua kalinya. Disebutkan bahwa sang raja menyiksa dan membunuh Nabi Jerjis sampai 70 kali. Namun, Allah berulang kali menghidupkannya kembali dengan kondisi tubuh seperti sedia kala. Ada pula yang meriwayatkan sampai 100 kali. Namun, istri sang raja pun semalaman menangis terseduh-seduh karena mendengar Nabi Jerjis membaca kitab Zabur. Ia lalu mendatangi Nabi Jerjis untuk bertaubat dan memeluk ajaran Islam. Ia melakukan hal ini tanpa sepengetahuan suaminya. Suatu hari, ketika merasa lapar, Nabi Jerjis alaihi salam berdoa pada Allah. Dengan izin Allah, tiba-tiba sebatang kayu dengan tanah yang kering tiba-tiba tumbuh, menghijau, dan berbuah. Menyaksikan hal yang menakjubkan tersebut, sang nenek memohon kepada Nabi Jerjis alaihi salam untuk berdoa pada Allah supaya menyembuhkan putranya. Sang nabi pun memenuhi permintaan tersebut. Putra sang nenek tersebut kemudian sembuh dan memeluk Islam. Nabi Jerjis alaihi salam berkata, "Nak, pergilah ke tempat-tempat berhala raja. Sampaikan pada mereka bahwa Jerjis mengundang mereka." Dengan izin Allah, patung-patung itu mencabut diri dari tempatnya dan berjalan menuju tempat Nabi Jerjis alaihi salam. Setelah patung-patung itu tiba di halaman rumah, Nabi Jerjis alaihi salam memberi isyarat kepada bumi dengan menjejakkan kakinya. Bumi kemudian terbelah menelan semua berhala Darian. Sang permaisuri yang menyaksikan kejadian luar biasa tersebut kemudian tampil di panggung istana dan berkata, "Wahai penduduk negeriku, sayangilah jiwa kalian. Segeralah kalian masuk Islam." Menyaksikan kejadian itu, Nabi Jerjis alaihi salam berdoa, "Ya Allah, 70 tahun hamba menanggung siksaan kaum kafir, sehingga hamba kehilangan daya, maka anugerahilah hamba mati syahid." Selesai berdoa,
Nabi Jerjis alaihi salam melihat nyala api turun dari langit kepada para pengikut raja. Bersamaan dengan itu, orang-orang kafir itu mengangkat pedang untuk membunuh beliau. Namun, tak lama kemudian mereka pun, termasuk Daryan, wafat dengan mengenaskan. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut sobat cerita kisah kali ini? Komen di bawah ya. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.